Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salam tak lupa kita aturkan buat uswah hasanah kita, suri dan terbaik untuk kita semua, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita libur ya, insya Allah kita mulai kembali ya, kajian kita ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawi ya. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-24 yang berjudul Janganlah Kalian Saling Menzalimi. Masuk ke hadis An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih subhanahu wa ta'ala annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala ya, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram untuk kalian, maka janganlah saling menzalimi. Ini dalam satu hadis qudsi ya, hadis Arba'in yang ke-24 ya, Allah berfirman bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, dan Allah juga menjadikan kezaliman itu ya menjadi sesuatu yang haram untuk kalian, untuk kita semuanya. Kata Allah, wala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Pertanyaannya, bukankah banyak hal-hal yang dikategorikan dengan zalim? Bahkan bukan hanya kepada orang lain, zalim itu juga bisa terhadap diri sendiri. Contoh simpel misalnya, tubuh kita itu butuh makan, tubuh kita itu butuh istirahat, tubuh kita itu butuh ilmu sebagai makanan fikriyah kita. Tapi saat kita tidak penuhi hak-hak tubuh kita itu, maka kita juga termasuk orang yang zalim terhadap diri sendiri. Makan tidak pernah teratur misalnya, bahkan tubuh kita butuh makan, misalnya asupan makan itu sehari berapa piring misalnya dengan aktivitas kita, tetapi hanya diberikan setengah piring. Atau komposisinya,
Tubuh kita butuh protein, butuh vitamin dan yang lain, tapi tidak pernah kita penuhi. Maka itu juga termasuk zalim terhadap diri sendiri. Apatah lagi zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, mencela, mencaci, menghina. Ini juga zalim. Dan Allah melarang kita untuk berbuat zalim, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ini yang pertama. Pelajaran di hadis arba'in yang ke-24 ya, terkait dengan zalim. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah ya, sesungguhnya kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri tunjuk kepada kalian. Maka mintalah petunjuk kepadaku ya, maka aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Seandainya tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bisa saja kita tidak akan ikut sholat berjamaah, kita tidak akan membaca Al-Quran, bahkan kita mungkin menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar, bahkan mungkin bergelimang kemaksiatan. Maka jangan pernah kita sombong seandainya kita masih bisa mengaji, kita masih bisa sholat istiqomah, bisa jamaah di masjid, bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka semua itu sesungguhnya adalah petunjuk dari Allah ya, dengan kuasa Allah. Bukankah banyak orang-orang yang rumahnya di depan masjid, setiap pagi mendengar suara azan dari toa di masjid itu ya, yang sangat keras ya, tetapi dia tidak berangkat ke masjid, dia tidak dimampukan Allah ya untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Maka bisanya kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, bisanya kita melangkah kaki ke tempat-tempat ibadah ya, itu semata-mata melalui pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bahkan di sini Allah tegaskan ya, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Petunjuk itu juga harus diminta dan diusahakan. Jadi nonsen kalau orang yang sudah minta petunjuk kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah, berikan aku petunjuk ya, tetapi dia tidak mau berusaha. Petunjuk itu butuh diminta ya, tetapi juga diusahakan. Sebagaimana misalnya kita minta makan, ada makanan sudah dihidangkan di depan kita ya, dalam piring di depan kita ya, sudah ada di depan kita, tetapi tanpa usaha untuk mengambil dengan sendok dan memasukkan ke dalam mulut kita ya, maka makanan itu tidak akan masuk ke dalam mulut kita, kecuali ada orang yang menyuapinya. Maka terkait dengan hidayah, petunjuk, minta kepada Allah, lalu bergeraklah untuk menuju itu. Bisa jadi ada orang yang minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah, sudah diberikan petunjuk di hadapannya, tetapi dia tidak mau mengambilnya. Ada orang yang minta petunjuk misalnya, ternyata temannya ngajak ngaji, ayo ikut yuk, dia tidak sambut. Tetangganya ngajak kepada majelis kebaikan, ternyata dia tidak ikut. Ada keluarganya yang setiap hari dia lihat membaca Al-Quran dan mengajaknya misalnya, tetapi dia tidak mau. Maka terkait dengan petunjuk hidayah itu, minta kepada setengah dengan doa, dan harus ada usaha juga dari dirinya sendiri. Allah. Lanjut ke hadisnya. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fasta'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku ya, sesungguhnya kalian semua ya dalam kelaparan, kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku ya, maka aku akan memberikan
kalian makanan. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, maka yakinlah itu juga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena usaha kita. Saya kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam misalnya. Akhirnya saya bisa beli ini dan itu untuk dimakan. Jangan pernah merasa bahwa itu semua karena usaha kita sendiri, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi terkait dengan petunjuk, terkait apa yang dimakan. Kalau Allah menghendaki, walaupun punya makanan, punya harta yang banyak, tetapi dia tidak bisa makan. Kalau Allah menghendaki, bahkan banyak cerita, banyak contoh di masyarakat kita misalnya. Dia bergelimang harta, tetapi untuk makan ini dan itu tidak diperbolehkan oleh dokter. Ini Masya Allah. Maka yang memberikan kita makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan saat makan, ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke hadisnya. Ya ibadi kullukum 'arun illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, ya, semuanya kalian itu dalam tidak berpakaian kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian padaku, aku akan berikan pada kalian. Apa yang kita pakai, baik itu baju kita yang melekat dalam tubuh kita, jam tangan, apapun itu yang melekat, atau bahkan yang tidak melekat, bisa jadi motor, bisa jadi pulsa, bisa jadi itu jaringan seluler, atau yang lainnya. Apa yang kita pakai, apa yang kita manfaatkan, ya, motor, mobil, dan yang lainnya, maka yakinlah itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata kayak tadi bahwa ini hasil kerja keras saya. Tanpa kerja keras tidak akan mungkin seperti ini dan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Di hadis ini ada juga pelajaran yang luar biasa, yaitu terkait dengan akidah kita. Bagaimana kita yakin bahwa semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehendak juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya seorang hamba, seorang makhluk. Maka kembali lagi di hadis ini, ya, kita itu ya tidak bisa apa. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke hadisnya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, melakukan dosa setiap pagi dan malam. Laila wan nahar, setiap malam dan siang, apa? Setiap malam dan siang. Dan aku, ya, mengampuni kesalahan kalian semuanya, jami'an. Maka mintalah ampun kepadaku, ya, niscaya aku akan mengampuni kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, ya, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Terkait dengan kesalahannya, mau kita sadari atau tidak, mau kita akui atau tidak, ya, setiap kita pasti melakukan kesalahan. Disebutkan dalam hadis ini, laila wan nahar, malam dan siang.
Bahkan diam saja ya, bisa jadi kita melakukan dosa. Pikiran kita berpikir yang jelek, walaupun diam, tetapi kepala kita dan yang lainnya, hati kita melakukan dosa. Apatah lagi lisan kita, lisan yang tidak dijaga namun dari akan menghasilkan dosa-dosa setiap hari. Dan Allah Maha tahu itu. Maka kata Allah ya, mintalah ampun kepadaku. Kenapa? Karena Allah zat yang Maha Pengampun. Seandainya saja kita dosanya sepenuh gunung, bahkan memenuhi antara langit dan bumi ya, Allah itu ya punya ampunan yang lebih luas daripada itu. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dosa sekalipun ya, begitu banyak ya, dipandang hina oleh manusia sekalipun ya, kembali kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala ya, perbaiki ya. Berbeda dengan makhluk. Melakukan kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, diulang kesalahan yang sama, dibilangin tidak mau. Kira-kira manusia ini kan kebanyakan dah nggak usah bilang apa-apa, nggak usah minta maaf, toh diulangi lagi. Tapi Allah, Masya Allah, ampunan Allah itu begitu luas. Maka ya, bagi kita yang masih banyak dosa dan salah ya, jangan lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i wa tanfa'uni. Ya ibadi, law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi malki syai'an. Wahai hamba-hambaku ya, sesungguhnya kalian tidak akan memudaratkanku dan tidak akan pula memberikan manfaat kepadaku. Ibadah kita tidak akan menambah kemuliaan Allah Ta'ala. Ataupun sebaliknya, dosa-dosa kita, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini melakukan maksiat, semuanya dosa, semuanya, tidak ada yang beriman sekalipun ya, tidak akan mempengaruhi Allah Ta'ala, tidak akan memberikan mudarat ataupun manfaat. Wahai hamba-hambaku ya, kalau seandainya orang-orang pertama di antara kalian dan orang-orang terakhir, baik manusia atau jin, semua berada dalam satu hati yang paling takwa di antara kalian, tidaklah hal itu menambah atas kerajaanku sedikit pun. Walaupun seandainya dari awal manusia sampai akhir, dari jin dan manusia, makhluk Allah Ta'ala ya, dari awal sampai akhir sekalipun ya, berada dalam hati, dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sangat panjang, tetapi penuh dengan pelajaran. Terakhir ya, di hadis ini, ya ibadi, law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu
ma taqasa dzalika mimma indi ila kama yang kusul mikhyatu ila adkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum akhsiha lakum thumma awafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian, baik manusia dan jin, berdiri di suatu tempat yang tinggi dan luas, lalu meminta kebutuhannya kepadaku, kemudian aku memberikan setiap orang apa yang dimintanya, maka tidaklah hal itu mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes yang di ujung jarum jika dicelupkan ke dalam lautan. Astagfirullah. Allah tegaskan bahwa seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka berkumpul di tempat yang tinggi dan luas, semuanya meminta permintaan kebutuhan mereka, minta apapun itu. Setiap orang keinginannya berbeda-beda, minta, ada yang minta pajero, ada yang minta emas segunung, ada yang minta apapun itu. Dan Allah berikan itu semuanya, diberikan, tunaikan hajatnya semuanya. Kata Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah, dari kekayaan Allah, kecuali sebagaimana menetesnya air laut itu saat jarum itu celupkan dan diangkat, itu tetesan di ujung jarum itu. Maka bagi orang-orang yang sombong dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan yang lainnya, baca hadis ini. Ternyata kita bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja dibandingkan dengan bumi ini saja tidak kelihatan, Bapak Ibu. Bumi ini dibandingkan dengan tata surya yang ada di dunia ini juga tidak ada apa-apanya. Apatah lagi apa yang kita miliki dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah bisa dibandingkan, tidak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan bisa jadi kita ini yang merasa sudah soleh, merasa ibadahnya rajinnya, jangan-jangan Allah tidak melihat kita karena begitu kecilnya kita, begitu rendahnya kita, jangan-jangan Allah tidak melihat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak pantas bagi seorang makhluk untuk berlaku sombong, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong kepada makhluk saja sebaiknya tidak, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maka bagi yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali diri mereka sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi rahimakumullah, apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, besok di yaumul qiyamah akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sekecil apapun amalan itu akan dibalas, baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Maka mengingatkan sendiri, mari sama-sama tetap dalam ketaatan Allah Ta'ala, minta agar diistiqomahkan di jalan kebenaran dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin hari ini terkait dengan Fajar Bain yang ke-24 ini
Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat kita ya. Minta maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, usikum nafsi bi taqwallah, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.